Nah, ini yang baru ngasih mic ke saya ini orangnya tidak galau ya. Nah, yang masang kamera galau, tidak live dia bilang. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa perlu diangkat kembali kalimat-kalimat thayyibah sebagai sebuah obat dalam kehidupan kita? Kita ini kan hidup zaman sekarang itu di era transformasi digital yang luar biasa, Bapak Ibu. Anak muda zaman sekarang itu jarang antum dengar yang keluar dari lisan mereka itu kalimat-kalimat yang baik. Coba perhatikan kalau anak bapak main game, Mobile Legend, apalagi itu PUBG, apalagi Roblox. Mohon maaf, hampir tidak pernah keluar kalimat-kalimat astagfirullahaladzim, bisanya kamu. Tidak ada kalimat itu. Ya Allah, depanmu itu loh. Nggak, kalau ada keluar Pak itu 1001 kayak gitu tuh. Ya kan anak muda lagi mabar tuh kan, mana ada kalimat-kalimat thayyibah yang keluar itu. Oh, Masya Allah. Di sini apalagi mohon maaf di tempat-tempat yang tingkat populasi di perkampungan, wah sudahlah Pak. Ketemu kalimat anak SD, SMP, SMA, lidahnya keluar kalimat thayyibah, itu luar biasa itu. Hampir dipastikan pasti dia rajin ke masjid. Hampir. Bukan mesti nih. Jangan GR, nggak usah gede telingamu, biasa aja. Kenapa? Ya karena hidup kita zaman serba instan, serba cepat. Maka kalau kehidupan serba instan, serba cepat, mengakibatkan hidup seorang manusia itu cepat gelisah, cepat galau, bahasa zaman kekiniannya. Apa yang digalaukan? Kalau yang belum menikah ya jodohnya. Kalau yang belum bekerja galau, sudah masuk lamaran ke sana kemari, padahal orang dalam akses punya misalnya, tapi kok nggak kunjung dipanggil ada jawaban. Yang sudah menikah, baru menikah, galau, kok belum ada tanda-tanda diberikan garis 2 misalnya. Yang sudah punya anak galau juga lagi masih mumet. Ternyata galau itu timbul dari berbagai macam masalah. Anaknya sudah besar, apalagi sekarang ini Pak ya, lagi galau mau masuk sekolah zonasi, wah galau lagi itu. Yakin nilai anak saya itu bagus, keturun tahu-tahu galau lagi. Itulah manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak dikatakan manusia itu kalau nggak mendapati ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka hidup ini itu pasti capek enggak Pak? Nah, yang aki-aki yang tua-tua ini, yang umur, kalau dari sisi umur kayaknya lebih pengalaman hidupnya, asam garamnya banyak ini. Kayak capek enggak? Mau capek? Tuh anak muda dengerin. Kamu kira hidup nyaman, capek hidup itu. Tanya yang paling kecil, anak muda yang paling kecil, capek enggak? Kamu capek apa? Kamu punya hutang lah. Yang mikir hutang itu, maaf ya kalau ada yang punya hutang, yang mikir hutangmu itu mamamu, bapakmu. Yang mikir kamu nanti nikah itu belum tentu kamu kepikiran. Nah, itu banyak yang galauan kita. Apa yang ahli ke masjid misalnya, tidak galau, banyak galaunya. Bersyukurnya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad dan sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu, semua problematika kegalauan manusia, kegalauan hambanya Allah itu Allah kasih bocoran, Allah kasih obat. Ya meskipun galau nggak ditanggung sama BPJS Pak. Berapapun tingkat kegalauan Bapak Ibu dalam hidup dunia ini, jangan berharap ditanggung oleh BPJS. Nggak ada, kategorinya nggak masuk. Apalagi di tengah
apa persyaratan pengobatan lebih spesifik, lebih agak mumet, galau lagi sudah itu. Ya Allah. Termasuk ulun, settingan waktu durasi dari rumah ke sini itu kan dari kilo 6 ke sini kurang lebih sekitar 30 menitan lah. Ulun udah setel waktu itu Pak. Dari sini lihat Google Map-nya, jalurnya 30 menitan, nyantai lah. Tahu-tahu jam 6 kurang 15, galau. Mau berangkat sudah itu. Alhamdulillah nyampe juga pas tepat waktu. Ya obatnya galau nggak dijual di apotek. Maka saya anjurkan Bapak Ibu, mohon maaf, sesetres apapun tekanan kehidupan dimanapun, bagaimanapun kondisinya, jangan coba-coba menenangkan dengan yang namanya obat. Maaf, di antara yang hadir ini ada yang susah tidur kalau malam. Apa nama ilmiahnya itu? Amnesia. Amnesia. Apa? Ya susah tidur itu loh. Insomnia, amnesia. Maklum. Di amnesia sih. Astagfirullah. Dikit-dikit obat, dikit-dikit ke dokter. Dokter, ada obatnya susah tidur kan? Dikasih obat. Kalau kami itu Pak, susah tidur itu kan diajarkan oleh para alim ulama itu kan banyak zikir Pak ya. Zikir ini supaya misalnya makin banyak ditambah diingatkan hafalan. Kalau sebelum tidur itu kan banyak Pak. Wudu, ya kan? Sebelum tidur. Apa lagi? Gosok gigi, minum susu. Itu anak-anak Pak. Kita-kita yang sudah dewasa. Wudu, upayakan sholat sunnah dulu, ya kan? Witir minimal 1 rakaat sebelum tidur. Habis itu apa? Baca 3 kul, ya kan? Setelah itu apa? Ayat kursi. Masih kuat baca amanah Rasul. Masih belum juga tertidur, baca banyak punya zikir la ilaha illallah, banyakin. Kalau mau pakai hitungan tertentu monggo, 1000 kali baca la ilaha illallah begini fadilahnya, monggo. Nggak nyampe 1000 tidur itu Pak. Yakin. Lagi kita diajarkan apa itu ya, baca ya latif kalau mau dimudahkan rezeki 6000 kali. Nggak nyampe 6000 ketiduran sudah itu Pak. Itulah manusia. Padahal yang bikin dia nggak tidur itu adalah beban kerja otak yang mestinya istirahat dipaksakan untuk bekerja. Ada yang percaya kalau nyetir ngantuk minum kopi nggak jadi kuat melek mata. Percaya Bapak? Kalau saya bagaimanapun teori praktek orang yang kata orang ngantuk nyetir minum kopi, nggak pernah itu polisi ngasih papan reklame itu kalau Anda ngantuk minum kopi lah, nggak ada Pak. Apa tulisannya? Kalau ngantuk istirahat. Ya alhamdulillah, kalau ini kan kalau sering perjalanan jauh ya, Banjarmasin, nyetir itu sendirian, kadang ke Palangkaraya ngisi di Palangka, seminggu sekali ke Samarinda bolak-balik, sekalian ngambil kuliah jurusan ilmu komunikasi penyiaran Islam pasca sarjana itu tiap Ahad, Jumat Sabtu Ahad sekali jadwal Samarinda. Ngantuk, nggak minum kopi, tidur. Lagi usia-usia kayak ya di atas 40 sudah ini. Antum kuat Ustaz nyetir jauh, naik motor ini. Ngantuk. Wudu, betul, wudu boleh. Biar melek mata, tetap tidur obatnya, istirahat. Maka yakinlah segala macam kegelisahan hidup kita, kegalauan, problematika kehidupan kita bukan dengan obat sebenarnya. Apa itu? Dengan zikir. Ala bizikrillah tatmainnul qulub.
Oh, rupanya galau itu tidak menjadikan hati nyaman. Hati kita tidak tentram. Masalah dengan suami, entah istri bermasalah dengan suami ataupun suami bermasalah dengan istri, dengan pasangannya, orang tua masalah dengan anak misalnya, selain komunikasi ya, karena komunikasi jelas hitungannya, kita baunya zikir Pak. Bisa. Itu sudah rumus paling utama di situ ya. Ini biasakan. Maka baginda Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan apa zikir yang paling sederhana. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Nah ini insya Allah kita akan bahas. Kalimat insya Allah juga kuat loh ini. Apa makna insya Allah Bapak Ibu yang ditangkap di zaman sekarang? Orang berjanji, jawabnya insya Allah. Nanti ada majelis ya di Masjid Miftahul Khair ya. Hadir insya Allah. Ditunggu-tunggu wong era teko-teko. Ini mengalami pergeseran nilai Pak. Sehingga ada sebuah lelucon, insya Allah itu diplesetkan bagi orang Indonesia adalah alasan untuk tidak hadir atau tidak mau. Betul apa enggak? Tapi kalau di Arab sana jangan coba-coba ngomong insya Allah untuk memang tidak hadir. Makanya kami diajarkan dalam ilmu komunikasi itu, kalau memang bakal tidak hadir, terima kasih undangannya, alhamdulillah diingatkan, tapi mohon maaf saya berhalangan hadir. Ini ngomong sekalian Pak. Oh iya. Ketimbang insya Allah mau datang, kalau sudah memang ada halangan yang tiba datang, itu namanya qadarullah sudah. Ya sampaikan, Bapak mohon maaf, qadarullah, ada halangan yang tidak bisa saya tinggalkan. Nah, itu boleh. Jadi jangan memplesetkan mana insya Allah untuk alasan yang tidak bakal mau. Jadi perbaikilah ya. Hanya tingkat komunikasi saja yang kita harus perbaiki. Kalimat yang pertama, subhanallah. Kebanyakan orang mengucapkan kalimat subhanallah itu adalah ketika melihat suatu pemandangan yang bagus. Ini anak hijrah biasanya ini. Dulu biasanya kalau ngelihat, mohon maaf ya, contoh anak muda zaman sekarang, ngelihat wanita muslimah yang bagi dirinya cantik, pas dulu, cantiknya. Ketika hijrah, subhanallah. Ilmunya dulu kalau ngalimat yang bagus cukup sekali lihat, karena subhanallah yang kedua jadinya dosa. Sejak kapan kalimat subhanallah jadi dosa? Yang benar ketika melihat keagungan, melihat hal yang takjub, apa yang benar kalimatnya? Masya Allah. Kalimat ma dalam urusan ilmu gramatikal bahasa Arab itu adalah bermakna sebuah doa. Masya Allah. Ya Allah, jadikan apa yang hamba lihat ini terlihat indah dan baik, dan tetaplah kebaikan ketika hamba sesudah melihatnya. Nah, kalimat subhanallah dalam Al-Quran ada dua makna Pak. Yang pertama makna kontra. Ketika ada sebuah ayat yang menyatakan bahwasanya Allah itu punya anak, maka jawabannya subhanak. Subhan itu artinya engkau tidak demikian ya Allah. Makna kedua subhanallah ini adalah menyatakan kita mengiyakan atas betapa besarnya keagungan Allah itu atas jawaban orang-orang kaum Quraisy ketika perjalanan Isra. Mereka mengatakan, gila Muhammad itu, mana mungkin perjalanan dari Mekah ke Palestina, dari Palestina berangkat sampai ke Sidratul Muntaha. Dijawab oleh Allah, subhanalladzi asra, dan seterusnya. Ini dua makna. Nah, maka kalimat subhanallah ini adalah tergantung bagaimana kita menempatkan. Kalau sesuatu yang tidak Allah punya, dalam artian masyarakat sering mengatakan Allah itu demikian, yang kontradiktif terhadap sifatnya Allah, maka katakanlah subhan.
Begitupun masalah keagungan kebesaran Allah, ya subhanallah. Wa ma rabbuka bizallamin lil abid, kata Allah dalam surah As-Fussilat ayat 46. Kenapa ya kok hidup kita itu begini? Ya Allah, kenapa mesti hamba yang mengalaminya? Ya Allah, kenapa mesti hamba yang gagal dalam hal ini? Ya Allah, kalau dalam berpasangan rumah tangga, kenapa kok hamba ditinggalkan? Yakin Bapak Ibu dimuliakan Allah, Allah itu tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya. Maka kalimat subhanallah ini menandakan, ya Allah, Engkau tidak pernah salah memberikan ketentuan kepada hidup hamba. Itu Bapak Ibu. Saya nggak terima kok dipecat dari perusahaan ini. Sudah banyak saya korbankan pemikiran, tenaga, dan semuanya. Pernah kayak gitu? Atau pada kondisi yang berbeda? Tidak mau, pokoknya harus saya. Tidak boleh orang lain. Subhanallah. Itu satu, untuk menundukkan bahwasanya semua itu sudah Allah tentukan dalam qada dan qadarnya. Perkara Allah mengangkat kehidupan kita dari yang semula mungkin bukan siapa-siapa, lalu menjadi apa-apa dan menjadi orang yang mungkin memiliki kedudukan di tengah-tengah masyarakat, maka yakinlah itu adalah tetap qadratnya Allah. Perkara dulunya mungkin orang berada, Allah berikan ujian lalu jatuh, tetap juga qadratnya Allah. Jadi subhanallah ini mengajarkan kepada kita untuk lebih menerima, dalam arti semua cerita yang Allah berikan dalam kehidupan kita, skenarionya itu pasti adalah tetap cerita yang indah. Subhanallah. Yang kedua, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Kebanyakan orang mengucapkan kalimat alhamdulillah ini kalau mendapat nikmat, dapat gaji, dapat bonus, mendapati apa yang diminta kepada Allah, Allah berikan. Alhamdulillah. Bapak Ibu pernah sakit gigi ngucapnya alhamdulillah atau aduh duluan? Mana yang duluan, Pak? Aduhnya atau alhamdulillahnya? Saya itu alhamdulillah ya. Selama hidup saya dengan umur sekarang ini kan baru 40 gitu. Di umur 40 ini baru ngerasakan alhamdulillah yang namanya sakit gigi, Pak. Bukan sakit gigi yang natural, paham maksudnya ya? Ya memang harus apa? Tapi sakit gigi ini, gigi itu dipaksa harus dicabut. Ya kalau faktor aki-aki kan emang udah jatuh dengan sendirinya ya. Tapi dipaksa dicabut, Pak. Ya Allahu Akbar. Kerasa 40 tahun sampai dengan sekarang baru kali itu ngasih alhamdulillahnya gigi dicabut dengan paksa. Saya sampai bilang, wahai gigi, terima kasih ya sudah menemani perjalanan kurang lebih selama 40 tahun. Terima kasih sudah menjadi bagian dari tubuh hamba, dari tubuh saya ini. Engkau pernah merasakan nikmat yang Allah berikan. Pak, maaf, yang sudah mulai ompong, kerasa gak bedanya gigi lengkap dengan yang berkurang kita gak makan?
Rasa Pak? Rasa pasti. Saya ngerasa. Yang dicabut itu gimana Ustaz? Ditambal, enggak usah, biarin aja. Bolong, mau dia makan. Dipaksa. Nah, yang kacamata itu. Kan juga hamba kacamata, Al-Fakir kacamata ini. Gimana rasanya Pak? Tanpa kacamata dengan kacamata? Beda kan? Nah itu Bapak di belakang kacamata, coba lepas kacamata, nyaman enggak Pak? Enggak nyaman. Maka tanyakan, beruntung bersyukur diberikan mata yang sehat. Bisa. Panjenengan berapa umurnya Pak? 70 sudah? 50? Masih sehat itu. Nenek istri saya itu meninggalnya di usia kurang lebih 120 tahun. Meninggalnya. Kai berapa Kai? 71. Masih lama Kai. Ya masa mau dibilang dapat bonus lebih, nanti besok tahu-tahu. Janganlah ya. Jangan. Nantilah tunggu ya waktunya. Enggak tahu kapan waktunya. 120 tahun beliau itu tampak dikisahkan tidak berkacamata. Melihat masih jelas. Coba. Kita nggak nyampe usia 60 kadang udah apa? Rabun senja lah, katarak, nauzubillah min dzalik. Udah minus, silinder. Saya malah silinder padahal bukan dari garis keturunan. Jadi usia SMA kelas 2. Kelas 1 udah tanda-tanda agak minus itu. Coba, ya Allah ya Rabbi. Makanya kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim itu disebutkan ajaban li amril mu'min. Apa kata beliau? In asabathu sarra syakar. Kalau mendapatkan nikmat dalam hidupnya, dia pasti bersyukur. Wa in asabathu darra sabar. Jadi kalau dapat kesulitan apapun bersabar. Ada tipikal manusia Bapak Ibu dimuliakan Allah, ketika dia dalam kehidupannya merasakan kesulitan, ekonomi, pekerjaan, karir, jodoh, bersabar. Tapi manakala Allah berikan nikmat yang apa yang tadi semuanya tidak punya menjadi punya, itu belum tentu bersyukur loh Pak ujiannya. Belum tentu bersyukur. Maka pun sebaliknya, maaf lahir batin, kalau kita merasa punya ekonomi yang bagus, bahkan melebihi dari tanda apa ekonomi level menengah ke atas, masih baguslah keadaan ekonominya, banyak syukur segala macamnya. Tapi ketika Allah berikan ujian dia jatuh, kayak COVID kemarin kan banyak itu yang kena menderita segala macam itu. Dari maaf kaya harta banyak tiba-tiba kena COVID harta habis, pengobatan itu belum tentu berhasil dengan sabar loh Pak. Itu gambaran manusia. Kalau lagi di bawah sabar, ketika berada di atas syukur. Makanya ada satu hadis itu dari riwayat Imam At-Tirmidzi menyebutkan ada 4 dalam kehidupan manusia, kalau Allah berikan tanda yang 4 ini, maka dia akan diberikan nikmat kebaikan dunia dan akhirat. Mohon maaf, kebaikan yang sering Allah berikan kepada kita itu bagi orang awam muslim adalah ketika mendapatkan harta, ya enggak? Allah baik nih. Ketika punya rumah, Allah baik. Ketika punya istri, punya anak, pokoknya yang enak-enak lah, itu tanda kebaikan. Tidak semua kebaikan yang sifatnya ke sana, Pak. Apa 4 tanda itu? Dalam hadis disebutkan arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khaired dunya wal akhirah. Ada 4 tanda kalau manusia diberikan yang 4 ini, maka dia mendapatkan kebaikan dunia dan
akhirat. Sederhananya, hidup nyaman di dunia, di akhirat punya nyaman. Makanya doa kita apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Mau minta sama Allah baik di dunia pun nanti di akhirat juga baik. Bapak Ibu pilih mana kira-kira kalau kasih saya pertanyaan? Mendapat kenikmatan nyaman hidup di dunia tapi di akhirat sengsara menderita, atau sebaliknya, di dunia menderita dulu, di akhirat nyaman. Pilih mana, Pak? Bu, ada ibu kah? Pilih mana, Bu? Biasanya suara ibu-ibu ini menentukan suara laki-laki. Nggak ada pilihannya tadi, itu pun ada. Bapak pilih mana, Pak? Mana, Pak? Biasanya ya ngikut kata ibu-ibu loh, Ustaz. Kita tuh laki-laki, Pak, ya mohon maaf ya, kadang kondisi bisa berubah karena ucapan istri. Betul nggak, Pak? Betul, Ibu. Saya nanya bapak kok. Ibu ya aja. Betul nggak, Pak? Iya. Kondisi kita laki-laki, bahkan pikiran kita itu berubah dengan ucapan istri. Karena ucapan istri, saya pengen makan sate. Apa istri saya bilang? Awas kolesterol. Nggak jadi beli sate saya tuh, Pak. Ya. Pasca kemarin gigi dicabut itu, lagi pengen minum es. Nanti giginya kumat, nyut-nyutan. Nggak jadi beli es. Astagfirullahaladzim. Bapak mengalami itu, Pak? Sering lagi. Ini yang ngomong sering pasti sering nggak hadir ini ke masjid ini. Oh, ada kan? Astagfirullah. Tambahnya. Iya. Tapi alhamdulillah istri Al-Fakir itu kalau saya mau menginginkan sesuatu, dia bilang begini, Bu, saya kasih tips ya Bu ya, biar lelaki nggak tertekan dengan suara kata perempuan. Saya bilang ke Nik saya, Ma, ayah kepingin beli ini, karena sudah pengalaman yang sate tadi itu. Jadi mungkin dia merasa bersalah kali ya. Kalau ayah sanggup, mampu, tidak terbebani, silahkan. Jadi ngasih opsi dia, Pak. Karena kita yang tahu kemampuan kita masing-masing kan. Ini bukan nikah lagi loh ya. Jangan tanggap kemana-mana ini. Ini muka-mukanya kayak bakal Ustadz ngalir ke sana. Tidak ada ke sana. Bikin suatu benda misalnya. Kalau ayah sanggup, mampu, dan kalimat yang paling terakhir bagus, kalimat yang terakhirnya, dan itu menjadi alat ayah makin dekat sama Allah, silahkan. Coba kalimatnya, ya monggo bisa dicoba ini ya. Tapi bukan perkara poligami ya. Nggak yakin di sini nggak ada yang mau begitu, Pak. Istri saya itu, Bunda setuju ayah poligami apa tentang praktek poligami? Setuju istri saya itu. Setuju. Di hadapan waktu saya ngisi majelis, istri saya ikut. Bu, ya tanya istri saya, Bu. Setuju dia Bu poligami? Betul kah Ustazah? Ustazah setuju Ustaz poligami? Setuju Bu. Asal pelakunya bukan suami saya. Wah, itu kacau. Astagfirullahaladzim. Ya. Jadi kalimat alhamdulillah ini di kondisi tidak nyaman pun alhamdulillah, di kondisi nyaman pun alhamdulillah. Makanya di antara tanda yang 4 tadi itu adalah satu, qalban syakiran, hati senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, lisanan dzakiran, lisan senantiasa berzikir kepada Allah bagaimanapun kondisinya. Nyaman hidupnya zikir, tidak nyaman hidupnya tetap zikir. Nah, itu. Apa faedah kita senantiasa mengucapkan kalimat alhamdulillah ini? Satu, Bapak Ibu dimuliakan Allah, menandakan kita sebagai pribadi muslim yang senantiasa mensyukuri nikmatnya Allah. Entah itu baiknya pun yang diberikan oleh Allah atau dalam bentuk ujian sekalipun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Terkadang kita manusia itu lupa dengan cara bahasa rindunya Allah kepada hambanya. Al-Fakir pernah ngomong, kalau tidak salah ingat bagaimana sih cara Allah itu ingin mendekatkan hambanya kepada dirinya? Mudah ternyata, diberikan ujian. Coba lihat kalau orang dapat ujian, Pak. Maaf, contoh yang paling sering tampak itu apa? Ketika apa yang dia cintai, baik benda, apalagi maaf manusia, pasangankah, anakkah, diambil, direnggut oleh Allah, pasti kalimatnya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau kehilangan maaf, kehilangan pasangan, suami, istri, ayah, ibu, pasti ya Allah, kenapa kau bukan hamba yang kau berikan ujian? Pasti begitu. Maka mudah juga caranya bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhkan hambanya dari dirinya. Apa itu? Diberikan berbagai macam kenikmatan. Diberikan, dikasih semuanya. Dan yang paling hebat adalah apa? Ketika dapat ujian dia tetap ingat Allah. Ketika dapat nikmat sekalipun semakin tambah mantap ingatnya akan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti tinggal mengukur, Bapak Ibu yang tahu masing-masing itu. Kondisi yang tahu masing-masing, barometernya, ukurannya itu Bapak Ibu yang lebih paham nanti. Kalau kondisi nyaman, apakah tetap bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah? Lagi kalau kondisi tidak nyaman, apakah tetap mau bersabar tadi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Nggak tahu ya level Bapak Ibu pada tahapan yang mana. Ya mudah-mudahan dua-duanya masuk ya, mudah-mudahan. Kedua, alhamdulillah ini memfokuskan hati kita bahwasanya segala apapun itu jangan memandang dengan sesuatu yang negatif. Itu makna alhamdulillah. Atau kalau istilah anak muda itu, alhamdulillah ini menciptakan vibe yang positif. Nilaimu tinggi loh, bagus nilainya, alhamdulillah. Kamu sih tidak belajar, tuh nilaimu paling jelek di antara kita semuanya. Kalau dia ngomong alhamdulillah, berarti disuruh belajar lagi. Wah itu mutiara paling mahal, Pak. Kalau udah kayak gitu seorang anak ngomong begitu tuh, lagi disanjung, dipuji oleh temannya, terima kasih alhamdulillah. Ini semua berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Lagi diolok-olok sama temannya, lagi dibully zaman sekarang ya. Lagi dijelek-jelekin, lagi digosipin, digibahin. Alhamdulillah, terima kasih. Mungkin apa yang mereka katakan benar, saya orang yang demikian. Berapa? Tapi itu proses biasanya guru ya. Susah pada tahapan itu. Perlu tempaan, perlu apa? Ujian segala macam. Tingkatan ustaz-ustaz terkenal sekalipun itu mendapat ujian cukup berat. Bagi kami yang ya masih belajar lah ya. Kemudian alhamdulillah itu menyadari bahwasanya banyak alasan untuk bahagia. Ini menarik Pak. Ini menarik. Jadi alhamdulillah itu tidak hanya pada sebatas apa yang kita minta kepada Allah, Allah kasih. Tapi pada suatu waktu Allah tidak mengabulkan permintaan kita, kita tetap mengucapkan alhamdulillah. Maknanya apa? Allah ingin kita tetap bermelas kepadanya, mengemis. Makanya banyak orang berdoa, ya Allah, kabulkan ya Allah. Sampai bercucuran air mata kadang-kadang. Kalau sederhananya diambil dengan kehidupan zaman sekarang, Bapak Ibu di suatu tempat lagi makan misalnya itu, datang mohon maaf teman-teman pengamen. Bagi Bapak Ibu, suara pengamen ini mohon maaf nih, ini contoh saja, suaranya tidak begitu bagus. Apa yang dilakukan? Ambil dari dompet, uang kadang seadanya, bahkan dengan nominal yang paling kecil. Belum selesai dia nyanyi itu, langsung kasih aja, karena suaranya nggak bagus.
Tapi ketika ada satu waktu ada, mohon maaf, pengamen yang suaranya merdu, bagus, pasti kita minta dulu, tunggu lagunya habis. Itu kadang-kadang. Dan dikasihnya pun bukan nilai seadanya, kadang mengapresiasi dengan nilai yang nominal lebih tinggi biasanya. Nah, itulah gambaran Allah ingin kita minta itu berbelas kepadanya, mengemis kalau perlu minta sama Allah. Apalagi yang diminta, dihajatkan itu betul-betul pingin, misalnya yang lagi viral tuh, nggak cuma Al-Fatihah doang, berusaha gitu loh. Mau apa Al-Fatihah, mau apa Al-Fatihah, berusaha. Jangan cuma doanya tok, berusaha. Mudah-mudahan ya. Jadi alhamdulillah itu kunci bahagia, Pak. Mau senang alhamdulillah, mau susah juga alhamdulillah. Tapi orang lain kadang melihatnya, itu prinsip manusia ya, senang melihat orang susah, susah lihat orang senang. Dirubah sekarang. Pernah pergi kondangan kemantenan kan? Kemanten, resepsi, diundang. Perasaan Bapak Ibu gimana kalau lihat orang nikahin? Senang apa emosi? Kalau yang muda-muda emosi, Pak. Karena bukan aku yang berdiri mendampingi dirinya di sana. Wah, itu biasanya. Nah, itu. Lihat orang senang, kita ikut merasakan kebahagiaannya. Ketika mereka kesusahan, kita merasakan sakitnya. Coba saya mau tanya. Israel yang lagi heboh sekarang itu, Bapak senang atau susah? Yang lagi di kebakaran, badai pasir, apa yang terbaru sekarang? Banjir ya? Senang apa susah, Pak? Senang. Lihat Gaza, senang apa sedih? Sedih tok, nggak bantuin. Alah, sama aja gitu. Berempati zaman sekarang itu lebih penting ya. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Sampai mana tadi ini? La ilaha illallah. Israel. Lagi ngomong kalimat thayyibah Israel. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah, bagian dari kita meyakini bahwasanya apapun yang kita punya saat ini, sehebat apapun kita di mata manusia, itu semua tidak luput dari pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalimat la ilaha illallah ini kan mengajarkan kepada kita semestinya, Pak, tidak ada tempat bergantung paling hebat selain hanya kepada Allah. 17 kali kita ngomong, kita meminta kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau ya Allah, hanya kepadamu ya Allah, iyyaka na'bud, kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, kami mohon pertolongan. Masa iya 17 kali diminta sehari semalam kok kayaknya Allah tidak mengabulkan? Maaf ya Pak, hati-hati anak muda zaman sekarang. Sholat itu kan menjadi penolong dari segala macam ujian. Kalimatnya apa? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Apapun ujianmu, kalau kata cerdas hati ini, sholat jawabannya. Mau naik pangkat di tempat kantor bekerja, sholat. Lagi masalah sama suami istri, sholat. Nah, ketika seorang manusia dia rajin sholat tapi tak kunjung ada jawaban, kadang manusia begini, tidak yakin apa kata firman-Nya Allah. Tidak ada jawaban dari Allah. Pak, kalau ketemu tipikal macam kayak gini, Pak, segera rangkul, segera ajak dialog, segera ajak apa namanya? Kalau kita tahu ya, rekatkan lagi Pak. Karena orang tipikal seperti ini, maaf, dia butuh tempat pendengar yang baik. Rangkul dia Pak, jangan ditinggalkan. Lebih-lebih itu misalnya kalau terjadi di saudara kita, sanak famili kita. Karena hidup zaman sekarang itu Pak, tekanan ekonomi, tekanan perasaan itu lebih kuat zaman sekarang.
Ya, istri, Pak, kita itu diminta untuk mengerti bagaimana perilaku dan perasaan istri. Betul nggak, Bu? 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 Pak, kita diminta untuk mengerti perasaan istri. Saya bilang ke anak saya, tahu kan pekerjaan bundamu? Istri saya kan sering bolak-balik ke Penajam itu, Ustaz. Beliau ASN di Penajam. Saya bilang ke anak-anak, tidak perlu tampak baik di hadapan bundamu, tapi lakukan pekerjaan apa yang mesti kamu lakukan. Ketika bundamu pulang sampai ke rumah, dia tersenyum. Saya kurang paham kalau di rumah tangga bapak ibu ya. Tapi di rumah itu saya bilang ke anak-anak, nak, apa tugasmu? Kerjakan, jangan nunggu disuruh. Ya kalau punya anak seperti itu, alhamdulillah gitu. Tapi kalau misalnya belum punya anak tipikal macam itu, ya jangan innalillah juga. Ya alhamdulillah, artinya kita diminta lebih mendidik, membina, mengasah, mengasihi, mengasuh lagi berarti. Nah itu. Nah kalimat la ilaha illallah ini adalah mengajarkan bahwasanya Allah tempat satu-satunya kita minta pertolongan ketika manusia sudah tidak punya harapan lagi kepada siapapun. Bapak bergantung bersandar kepada manusia, ada jatahnya manusia tidak bisa lagi disandarkan. Bergantung bersandar kepada harta, ada masanya harta itu akan habis dan tidak bisa lagi menjadi tempat berharap. Ada kalanya bapak ibu bersandar kepada jabatan misalnya, ada masanya semua. Dan setiap segala pengharapan selain kepada Allah, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bersiap-siaplah kecewa. Kecewa. Oke, bisa? Kesimpulannya Bapak Ibu dimuliakan Allah, jadi jangan pernah lelah berzikir, karena dalam setiap lafaz zikir ada kekuatan yang tidak terlihat, ada ketenangan yang tidak terucap, dan ada cahaya yang pasti akan menembus gelapnya hati. Zikir itu bukannya sekedar ucapan, tapi bisikan cinta antara kita dengan Allah. Ketika dunia menjadikan kita letih, ketika masalah menyesakkan dada kita, Allah lah tempat kembali yang paling terbaik dengan zikir. Nah itu kalimatnya. Ya, terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala khilaf dan kesalahan. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pas.